Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang risalah puasa yang terdapat di dalam buku atau kitab fikih Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan awal Ramadan. Islam mengenal sistem penanggalan Qamariyah bukan Samsiyah. Keduanya dibedakan dari cara penghitungannya. Sistem penanggalan Qamariyah dihitung berdasarkan peredaran bulan atau qamar, sedangkan sistem kalender Samsiyah dihitung berdasarkan peredaran matahari. Sesungguhnya bila untuk menetapkan hitungan bulan yang tepat memang kalender Qamariyah. Satu bulan adalah masa yang dibutuhkan oleh satelit bumi itu untuk mengelilingi bumi. Lamanya adalah 29 hari atau 30 hari ukuran bumi. Sedangkan kalender Samsiyah lebih tepat digunakan untuk mengukur tahun, sebab satu tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi yang kita huni ini untuk mengelilingi matahari. Lamanya adalah 365 seperempat hari ukuran bumi. Maka bulan-bulan dalam sistem kalender Samsiyah yang berjumlah 12 itu hanya merupakan hasil pembagian saja, tidak merupakan hasil real dari masa edar bulan terhadap bumi. Sehingga kita mendapati jumlah harinya tidak pasti, kadang 31 hari, kadang 30 hari, kadang 29 hari, atau bisa juga hanya 28 hari. Maka ketika kita berbicara masalah nama bulan sebagai ukuran waktu, sistem kalender Qamariyah lah yang memang lebih tepat. Untuk menentukan awal Ramadan ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah ru'yatul hilal, yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sa'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi bulan Sa'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, makan sahur, dan mulai berpuasa. Yang kedua adalah ikmal. Ikmal atau menggenapkan umur bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Tetapi bila bulan sabit awal Ramadan sama sekali tidak terlihat, maka umur bulan Sa'ban ditetapkan menjadi 30 hari atau ikmal, dan puasa Ramadan baru dilaksanakan lusanya. Perintah untuk melakukan ru'yatul hilal dan ikmal ini didasarkan atas perintah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu puasa dengan melihat bulan dan berfitr berlebaran dengan melihat bulan. Bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sa'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam ru'yatul hilal ada yang namanya ikhtilaful matali. Ada perbedaan pendapat tentang ru'yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak, atau hanya berlaku bagi negeri di mana dia tinggal. Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Mereka jumhur menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Hal ini berdasarkan prinsip wahdatul matali, yaitu bahwa matla, tempat terbitnya bulan itu, merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi, bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja. Sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ikhtilaful matali atau beragamnya tempat terbitnya bulan. Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsah. Jarak satu farsah itu 3 mil dengan hitungan meter. Satu farsah adalah 5.544 meter. Jadi 24 farsah sama dengan 5.544 dikali 24 sama dengan 133,57 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan di luar jarak tersebut tidak terikat hukum ru'yatul hilal. Untuk sekedar diketahui bahwa jarak ini berbeda dengan jarak bolehnya qashar salat, yaitu 16 farsah. Dalam ukuran meter sama dengan 89 km. Lihat buku Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wal Adillatuhu. Dasar pendapat ini adalah hadis Quraib dan hadis Umar. Juga kias perbedaan waktu sholat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika. Yang ketiga adalah hisab atau penghitungan. Sedangkan metode penentuan awal bulan Qamariyah berdasarkan ilmu hisab tidak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Baru sepeninggal beliau ada sebagian kalangan yang mencoba menggunakan sistem penghitungan. Meski tidak ada contoh praktek langsung dari Rasulullah SAW, namun kalangan yang menggunakan sistem hisab mendasarkan pendapatnya kepada sebuah makna hadis, yaitu dari Ibni Umar radhiyallahu an bahwa beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasalah dengan melihat bulan dan berfitr berlebaran dengan melihat bulan. Bila tidak nampak olehmu maka qadarkanlah." Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabus Saum. Lafaz kadarkanlah, kira-kirakanlah atau ukurlah mereka tafsirkan sebagai dasar perintah untuk menggunakan metode hisab sebagai penentu awal bulan Qamariyah. Oleh mereka yang menggunakan ruqyat, tafsirnya bukan demikian, melainkan genapkanlah hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari sebagai bunyi hadis lainnya. Penggunaan hisab untuk menentukan waktu sholat. Kalangan yang mendukung hisab sering mengatakan bahwa kalau hisab tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan jadwal waktu sholat? Bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan jadwal waktu sholat yang berdasarkan hisab untuk menentukan waktu sholat. Lalu mengapa tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadan? Masalah ini bisa dijawab bahwa penentuan waktu awal Ramadan punya karakteristik yang berbeda dengan penentuan waktu sholat. Khusus untuk penentuan waktu sholat, Rasulullah SAW tidak memberi perintah secara khusus untuk melihat bayangan matahari atau terbenamnya atau terbitnya atau ada tidaknya mega merah dan seterusnya. Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan ruqyat, sehingga penggunaan hisab khusus untuk menentukan waktu-waktu sholat tidak terlarang dan bisa dibenarkan. Sedangkan untuk penentuan awal puasa, dalilnya jelas dan tegas untuk melihat mulailah puasa dengan melihat bulan dan mulailah mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Sahabatku, itulah materi tentang risalah puasa, bagaimana kita menentukan awal Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.